Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bismillah ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu, jemaah rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberkahi oleh Allah, masih bisa belajar bersama. Alhamdulillah juga atas hidayah dari Allah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu rahimahullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak nopo sedikit, banyak nopo banyak ada. Tidak hanya banyak, tapi juga bermacam-macam. Jadi banyak itu bisa banyak dalam arti jumlah, bisa dalam arti banyak macamnya. Ada nikmat yang sifatnya duniawi, ada nikmat yang sifatnya ukhrawi. Ada nikmat yang kaitannya dengan harta benda jasmani, ada nikmat yang kaitannya dengan agama dan keimanan. Dan salah satu nikmat agama yang Allah karuniakan kepada kita adalah Allah menciptakan waktu-waktu yang istimewa untuk kita. Dan waktu-waktu istimewa tersebut datangnya rutin kepada kita. Ada yang sifatnya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang tahunan. Jadi yang bulanan itu nggak perempuan saja. Nikmat Allah yang sifatnya bulanan sudah ada. Nah, kenapa Allah secara rutin ini memberikan waktu-waktu yang istimewa pada kita? Mulai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kita ini manusia adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah, yang perlu didorong, perlu dipacu, perlu dikasih motivasi. Karena imannya manusia ini kadang naik, kadang turun. Lebih banyak yang mana? Turunnya kadang ngaku berarti. Kadang meningkat, kadang melemah, kadang semangat banget, kadang malas. Nah, karena kita ini sering melemahnya dalam keimanan, maka perlu dikasih turunnya, perlu dikasih motivasi. Ada waktu-waktu spesial yang Allah ciptakan untuk kita dari mulai harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Contoh waktu istimewa yang bersifat harian. Dalam sehari 24 jam ini ada waktu yang istimewa. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir ini beda dengan waktu sore, beda dengan waktu pagi hari. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa ketika sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Allah berfirman, "Man yad'uni fastajib lahu." Siapa yang berdoa padamu, apa akan kabulkan. Kemudian aluni faktian, siapa yang meminta kepadamu, aku kasih. Kemudian astaghfiruni wa aghfirullah, siapa yang mohon ampun padamu, maka aku akan ampun. Jadi di sepertiga malam ini adalah waktu-waktu istimewa, waktu yang dijadikan untuk berdoa. Jadi misalnya bangun di sepertiga malam terakhir terus melaksanakan sholat tahajud, kemudian berdoa. Mau doa apa saja boleh. Mau doa sehat bagi yang sakit, mau doa diberikan jodohnya bagi yang masih sakit, mau doa minta kaya pun mau terserah. Yang penting waktu niat sholat tahajudnya jangan minta kaya. Waktu sholat tahajud dan sedikit enggak, itu dulu. Sholat tahajud minta kayanya setelah sholat tahajud waktu berdoa tadi misalnya. Karena ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 79, wa laili fatahajat bihi, dan sebenarnya pada sepertiga malam itu sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Lihat akhir ayatnya, aku mahmudah akan Allah meninggikan derajat kamu. Jadi tidak ada pahala sendiri. Kalau niat sholat tahajudnya minta kaya misalnya, jadi kan tidak pahala. Tapi kalau niat tahajudnya dengan sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat sunnah tambahan, habis itu selesai dengan baru berdoa minta kaya misalnya, ya sudah pahala. Kemudian doa
jangan akan diterima gitu. Tapi diterima kan belum pernah sampai ada macam-macam doa langsung dijawab gitu, doa yang dipending ditunda, ada yang diganti, ada yang tidak dikabulkan, tapi dinilai ibadah karena ada terima. Jadi jangan berpikiran aku selatan hancur ya lo apa itu suatu mobil Pajero orang kabul misalnya. Jadi bisa saja doa Anda langsung dikabulkan dan langsung dikasih bisa, atau ditunda. Oh, pas umur sekian dari yang bisa dikasih memang nyambung, atau diganti yang lebih baik orang Pajero Lamborghini dikasih. Atau malah tidak dikabulkan karena Allah melihat bahwa nanti ketika adanya Pajero ada kan sombong oleh para ulama itu dan sebagainya, karena doa Anda akan sebagai ibadah. Itu yang hadiah. Mungkin yang kedua, apa hari yang istimewa dalam satu ini? Hari Jumat. Banyak utamakan di hari Jumat. Misalnya sedekah yang dilakukan di hari Jumat akan dilipat gandakan ada. Makanya muncul Jumat berkah. Tidak ada Kamis berkah, tidak ada. Jumat berkah. Ada juga apabila atau utamakan orang yang meninggal di hari Jumat akan dibebaskan dari siksa. Ada juga siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan berikan pancaran cahaya ya Allah. Apa dari? Yang dari apa? Di beberapa seperti dengan maus. Alhamdulillah ya di anjala mengajar kita bahwa misalnya begitu aja. Sama-sama saja. Di malam Jumat atau hari Jumat. Itu keistimewaan dari Jumat. Tapi sayangnya ada sebagian wilayah di negeri kita ini luas ya Indonesia. Ini kadang menafsirkan hari Jumat itu malah hari yang angker. Oleh Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon dulu hati-hati ya. Kecuali saat sini, karena kita kadang lihat di luar Naboglo. Kalau dengan Naboglo saya nggak pernah lihat. Di luar Naboglo itu ada di Petelon, di Papatan, masih ada takir. Tahu takir? Takir. Apa itu? Salah, untuk cilik atau sebuah sidik kan tetap macam-macam. Atau kita sidik, kita makan di sopong, itu yang lakukan. Itu mingguan. Terus yang bulanan. Jadi dalam satu bulan itu ada hari-hari yang istimewa. Hari-hari atau tanggal-tanggal yang kita dianjurkan untuk menjalankan puasa. Tanggal apa bu? 13, 14, 15. 13, 14, 15. Hijriah. Tanggal 13, 14, 15. Bulan apa? Tiap bulan. Bulan Februari atau bulan apa? Hijriah. Tiap bulan Hijriah ya. Saya sampai itu. Nanti dikira bulan Februari ada bulan Hijriah, bulan Sabar. Saya kemarin tidak lewati. Puasa apa? Jadi puasa apa? Ya Allah. Lihat. Nikmati apa? Terang bisa, putih bisa. Di itu terang bisa, putih bisa. Kenapa dikatakan putih? Kenapa dikatakan terang? Karena tanggal itu tanggal itu bulannya di bulan purnama. Makanya disebut dengan yaumul bid, hari yang putih, hari yang terang. Tapi bukan puasa putih loh ya. Bukan puasa putih. Berarti namanya sebuah putih, tahu ya, putih, terus rupanya putih, mimite susu putih, tahu nila putih, ya apa baik. Bukan puasa putih, kan dulu kan ada dulu kan orang dimutih dan seting kan gitu, nggak ada gitu langsung. Jadi yaumul bid itu hari yang terang itu, hari yang putih itu, maksudnya tanggal itu adalah tanggal bulan purnama. Sehingga ketika pada bulan purnama, walaupun nggak ada lampu, bisa merasakan kadangnya rembulan. Kita jadi pada kunjungan itu lewat sawah pas bulan purnama sekarang begitu. Jadi ada singkat dari rembulan itu yang lebih bulan yang dekat. Saya yang tahunan. Apa waktu yang istimewa dalam setahun? Salah satunya adalah bulan Ramadan. Insya Allah setelah kita akan masuk bulan Ramadan. Kenapa istimewa? Rasul menyampaikan hadis yang sangat kami lihat belajar Ramadan. Lihat babal jannah, babal jannah. Bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu maksudnya adalah ketika di bulan Ramadan, kita masuk di bulan Ramadan, kita itu kan kebaikan itu kayak gampang banget. Arti ini kita mudah banget ketika melakukan kebaikan. Ya pernah jemaah di masjid misalnya, maghrib itu lakukan gitu. Makanya kok sama ini. Jadi nanti memang di apa itu di bulan Ramadan itu untuk melakukan kebaikan itu rasanya kok gampang. Itu kan itu untuk melakukan kejahatan itu juga akhir Ramadan ini mulai sudah saya sampai akhir Ramadan ini pasti soal Ramadan ya. Oke bawah. Jadi melakukan kebaikan itu mudah, meninggalkan yang maksiat juga enggak. Ini istilah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Terus setan saya dibelenggu. Makanya setan dibelenggu. Ini Pak Yojik maksiat. Yang salah. Yang salah banyak. Bisa puasanya
Bisa, karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi puasa itu artinya sebenarnya apa? Menahan, gitu. Puasa itu menahan. Jadi istilah puasa, istilah siam dalam bahasa Arab itu sebenarnya mempunyai tiga makna, memiliki tiga istilah. Yang satu, saum, pernah dengar ya? Saum itu puasa, saum itu menahan. Jadi ada dalam Quran hanya sekali disebutkan, dalam Al-Quran hanya sekali. Surat Maryam ayat 26. Jadi ketika Maryam ini dia melahirkan Isa alaihissalam, dia itu merasa takut, merasa khawatir, was-was. Nanti kalau misalnya pulang kampung, gitu, terus ditanya lagi anaknya sopo, gue bergaul lagi sopo, kok so duit anak, padahal baru menikah, dia takut. Padahal Allah itu yang menceritakan, yang mengisi Allah. Jadi Maryam itu bisa hamil, bisa punya anak tanpa suami, karena Allah. Karena dia khawatir, dia takut, makanya Allah bagaimana cukup katakan ini nadartu firmani saum. Hari ini aku ketika pulang kampung ditanya banyak orang, cukup jawab hari ini saya saum, saya puasa. Puasanya apa? Falan ukalima yang insia. Puasanya aku nggak ngomong, puasa aku diam. Jadi saum itu puasa menahan, tapi lebih umum. Jadi hari ini saya nggak mau bicara sama sekali, itu saum. Saum tidak bicara, tapi masih makan minum. Hari saya nggak makan, tapi saya minum. Itu sudah saum, menahan, tidak makan. Akui pokoknya sedih, pokoknya saya mau memberikan lebih. Itu saum, pokoknya penting. Apa aku saya memberikan itu saum, tapi lebih umum. Saum itu umum. Artinya saya puasa sudah menahan. Yang kedua, asyam. Ini yang sering kita dengarkan populer ini banyak disebut dalam Quran. Asyam ini sudah puasa, sudah menahan. Cuma dia lebih khusus, lebih spesifik. Ada aturan-aturan di dalamnya. Jadi menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan dan merusak puasa itu. Makanya dalam Al-Quran Al-Fatihah berbunyi, ya tidak tiba alaihi siam, bukan tiba alaihi saum, enggak. Dia siam itu lebih spesifik, lebih khusus. Di sini katanya pasal untuk siapa atau itu ada kata di dalamnya. Kalau saum itu umum. Padahal kalau ada sehari yang pokoknya aku ini di luar rumah aku mau digoyang, itu saum menahan. Kalau siang itu lebih khusus. Nah, satu lagi, yang ketiga, mungkin tidak pernah dengar. Yang ketiga itu al-imsa. Imsa itu sama juga dengan saum, sama juga dengan siang, sama juga dengan menahan. Puasa itu sama. Jadi kalau sudah disebutkan imsa sebetulnya imsa itu sebetulnya sudah waktu puasa. Sebetulnya saya bicara ini untuk pengalaman kita saja, pengalaman kita. Jadi kapan waktu imsa? Ya subuh itu imsa. Dan masalah ini yang ada di masyarakat kita ini sudah terjadi. Dan sekarang bahkan dulu sebelumnya ada, mungkin sebelum ada juga ada, sudah ada imsa. Yang dimanakan 5 menit atau 10 menit sebelum azan subuh. Padahal sebagai bahasa, kita sudah cek mungkin di video, di kitab tinggi amanatun atau di Google ada, kan? Google saja. Imsak artinya apa? Nanti menahan. Yang dimaksud imsak sekarang ini sebetulnya lebih tanbih. Ini coba Google. Tanbih artinya peringatan. Jadi zaman dahulu itu ketika Rasulullah memerintahkan berpuasa pada bulan Ramadan, di bawah waktu subuh, Bilal itu langsung azan subuh. Nah, orang-orang tidak kayak bingung, waduh, lagi mundur ke sadar. Sehingga hal ini diatur pada Rasulullah untuk disediakan solusi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan 2 sahabat, yang pertama Abdullah bin Abi Umi Kulsum, diperintahkan untuk azan dulu sebelum azan Bilal. Yang kedua, saya lupa namanya, itu diperintahkan sehabis azan pertama tadi untuk baca Quran 50 ayat sebagai tanda bahwa subuh akan dikumandangkan. Sehingga orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu, oh nyadari Abdullah, berarti di lokas waktu subuh, di lokas imsak. Oh jadi di lokas waktunya puasa. Jika orang tidak ada, cuma kita nggak tahu apakah dengan perkembangan zaman tanbih tadi, peringatan tadi, kok bisa jadi imsak, saya tidak tahu apakah itu istihad para ulama atau memang bagaimana. Yang jelas kita tak paham bahwa arti imsak itu adalah menahan
sama juga dengan saum, sama juga dengan siang, sama juga dengan puasa. Hadis kan salah bahasa. Walaupun dalam kenyataannya sehari-hari kita mendengar insya Allah di imsak paling juga sebelumnya itu ada itu arti menahan. Kembali ke waktu istimewa tahunan tadi. Di masa 3 Ramadan, ketika Allah membuka pintu surga, kemudian menutup pintu neraka, kemudian setelah itu belenggu, ini harus kita rasakan. Karena waktu itu kita ini ibadah itu koyo-koyo, pokoknya gampang ya. Dan siapapun yang gagal memanfaatkan kesempatan emas itu berarti dia telah gagal untuk mencapai atau mendapatkan kebaikan. Dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Lima Faidah, kalau kurin. Jadi siapa yang gagal mendapatkan alat istimewa itu berarti dia telah gagal mendapatkan kebaikan. Berarti apa? Tidak semua orang yang bertemu dengan Ramadan itu sukses. Ada yang gagal. Tentunya pilih yang mana? Pilih sukses atau pilih gagal? Tentunya pilih sukses. Nah, tapi bagaimana? Ini kan, nanti kita akan sampaikan. Supaya apa? Supaya kita nanti ketika menyambut memasuki bulan Ramadan itu kita bisa benar-benar memanfaatkan semuanya. Ibarat kita persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Kira-kira persiapan jasmani apa tadi? Jasmani rohani. Banyak. Ibaratnya kan dengan kedatangan tamu spesial. Dengan didekati tamu spesial, pasti panjenengan akan menyambutnya, akan menerimanya dengan sebaik-baiknya. Dibulek apa? Mesti nggak? Nah, mulai tamu ini beres sih. Bukan kebetulan kita hidup Jogja ya. Mesti beli persiapan, saponi, goni ditotok, sapa-sapa bersiki, malah dibulek titik, ya, tangganya. Menyambut dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan Ramadan. Kita tahu, lagi Ramadan akan datang, kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya agar supaya waktu Ramadan ini kita bisa melakukan ibadah sebaik-baiknya. Kita mulai dulu dari persiapan lahir. Persiapan lahir yang pertama, fisik. Jadi tidak dipungkiri bahwa ibadah puasa itu membutuhkan fisik yang sehat, yang kuat dan boleh. Karena orang sakit nggak mungkin berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Sing bisa mengerti dengan orang oleh puasa itu dokter sama panjangan diri. Kalau apa puasa itu, nggak mau. Itu kebetulan aja nggak bisa. Jadi yang tahu dengan boleh tidak berpuasa itu dokter sama panjangan diri. Ya kalau orang senang Ramadan mesti harus sedikit apa puasa aku lagi. Nah, siapa? Dan boleh nggak berpuasa karena berdosa sakit. Karena maridon, siapa yang sakit, awal safari, atau yang pergian jauh, ini boleh untuk tidak berpuasa tapi mengganti hari yang lain. Jadi tinggal kembali ke hati kita. Oh ya, mau ngopi motor dari Solo itu tidak kosong. Katanya apa? Kalau itu jenenge perjalanan jauh, kan dimakan. Nah, mau bakal dia melakukan apa salah? Mau bawa melakukan ke Solo, mau. Tapi zaman sekarang kan sudah canggih, ada kendaraan, ada bis, soalnya bis Gojek juga, ada Grab juga, gitu. Tidak ada alasan untuk tidak puasa. Dan menurut penelitian, puasa itu sebetulnya masih ada. Jadi kalau saya baca dari Dr. Probo Suseno, ini dosen Departemen Ilmu Teknik Dalam, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Jadi bahwa orang yang berpuasa itu sebetulnya ini ada. Jadi beliau mengatakan bahwa ketika berpuasa, tubuh ini kan kosong. Biasanya tubuh itu mengolah glukosa. Apa glukosa? Gula. Jadi dengan bakar nasi itu ada glukosanya. Jadi ada orang yang sakit gula biasanya dengan pakai beras merah yang glukosanya lebih sedikit. Perut kosong tapi tetap perut ini mencerna. Makanya dicernakan. Namanya namanya keton keton. Makanya mulai lagi mengenai keton keton. Saya tahu. Di keton keton ini ada di jaringan lemak yang oleh itu. Makanya orang yang ingin diet tetap, gitu, diet pilat itu dengan berpuasa ini sangat gampang. Dan diteliti juga bahwa orang yang berpuasa ini akan bisa tahan terhadap stres, kemudian fungsi organ jadi lebih baik, bagus seperti hati, ginjal dan sebagainya. Jadi ini menurut penelitian beliau. Tapi syaratnya puasanya harus benar. Nah kita,
Kita ini kebanyakan kita ya, puasanya sedino, buka, masa kue jauh keren, ya enteng. Pokoknya bersesek, reso ngadep, ngantuk. Baru buka reso itu sejamaah, bisa reso itu taruh. Ya, yang selatan terus. Mulai, bukanya itu es semuanya itu. Padahal nanti kosong, lompong, tetap dengan joki banyak es hanya apa betul mental. Jadi mak waktu kata bukuannya masuk es hanya besok masuk angin. Sing saya sih kan, boro-boro kosong, terus masuk angin. Kan, ini karena kita nggak bisa jaga ulang, maka kita perlu buka. Jadi ini terlepas dari sebuah hadis, ini bukan sebuah hadis, terlepas dari sebuah hadis yang menyatakan bahwa puasa itu apa? Bukan sehat, karena dia berpuasalah, maka kamu akan sehat. Ini bukan dari sini ya kita maksudnya. Karena hadis itu nggak apa. Saya nggak bilang dari situ, cuma kenyataannya bahwa sudah diteliti oleh fakultas kedokteran dan dalam kenyataannya kita itu kalau apa itu waktu berbuka itu koyo-koyo. Padahal Rasulullah itu apa? Cukup dengan kurma dan air putih. Kalau nggak ada kurma itu air putih. Nah, kalau kita sesungguhnya saja. Ini jangan bawa sakitnya, pola, tapi suka ini kafe. Habis sisa. Tapi makan secukupnya. Nanti habis isya, habis sore, asing dalam nih, ngomong. Yang penting apa? Bisa mengatur buka puasanya. Alhamdulillah Pak Bu, saya sejak menikah. Itu berbuka puasa itu jarang sekali makan nasi. Kecuali kalau ada acara, berbuka bersama dengan warung untuk ini makan sendiri. Mungkin sebulan saja satu-satu mereka tidak makan nasi waktu berbuka. Lainnya nggak pernah pakai nasi. Habis itu langsung kamu tidak, habis itu saya juga nggak makan nasi. Kalau saya makannya istri saya kalau mau berbuka saya nggak berapa mau. Jadi saya buka itu nggak pernah, bukannya saya apa loh ya? Memang apa? Ternyata ya ada buka puasa itu mana ya untuk apa tuh teh ada. Ada dulu ada baginya bungkus, ya itu otis. Habis istilah kita ada apa? Adanya itu apa? Tapi disambi, bukan waktu sebentar sambil enggak. Bilang saya sudah hampir 17 tahun. Bukannya orang nasi. Ting jamin itu ada sebuah udangan, kamu salah juga ada. Saya enggak datang buka bersamanya dia enggak. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan. Loh kok ya dan lewat. Di maknanya pas saus saja. Jadi kenapa itu sudah menjadi kebiasaan. Buka bersama seadanya secukupnya saja. Doanya mau buka bersama itu. Doanya buka bersama itu Bismillah. Mau minum Bismillah. Daga tadi artinya apa? Daga itu kok sudah di rasa haus. Oh dia lebih kok di rasa haus. Baru muncul itu tidak baca. Tapi mau minum Bismillah, Bismillah muncul. Maka kalau masih sudah menurun apa Bismillah, baru itu baru tadi sudah bila rasa haus sudah. Kalau kurang lebih sudah basahnya itu aneh itu. Belum mimpi kok sudah tidak tahu. Belum berbuka. Jadi doanya daga tadi dibahas setelah dengan berbuka. Maka kita merujuk atau yang pertama fisik. Yang kedua, sinau belajar ilmu tentang bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk Ramadan itu nadanya semangat pakai mana? Jadi kenapa kita harus belajar ilmu? Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali amalan-amalan yang amalan-amalan itu harus dilatih dengan ilmu. Jangan sampai kalau tadi muspro, malah lebih ke dosa. Contohnya apa? Ini Ramadan kapan? Ada satu. Tanggal hari kapan? Sabtu. Jadi betul. Betul. Tanggalnya kalau dilihat dengan situasi alam dengan tanggalan kapan? Waktu muncul bulan. Bulan itu apa? Bulan pertama kali muncul itu disebut dengan hilal. Jadi hilal sih, itu hilal. Itu betul itu. Kemudian tadi kalau misalnya harus di itu masih benar. Kalau dalam kenyataannya boleh,
Tapi kalau dalam bahasa tadi, imsak nggak boleh tuh ya, kemana saja. Imsak masih boleh, makan. Yang penting ampun pas imsak jadi lagi mulai makan. Nah, kesusu, keselak, wah sangat kita itu. Itu juga tidak. Jadi paling nggak itu 20-30 sebelum imsak dia sudah mulai sahur. Nah, sahur itu dilanjutkan, diakhirkan. Nah, sahur jam sisi oleh kan? Boleh mau atau ini sampai tadi subuh selesai. Ketengah apa itu awal. Kemudian ilmu apa saja yang membatalkan puasa, apa yang enggak membatalkan puasa jelas apa saja. Karena di masyarakat ini kadang ada hal-hal yang enggak apa-apa, dikira apa-apa. Ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tapi dikira membatalkan. Itu kami pernah sampaikan. Waktu kecil misalnya apa kok? Lagi mampu, satu pertanyaan dia, batal. Alhamdulillah batal. Padahal getah darah ini yang dimaksud adalah dari kaum hawa, kaum perempuan. Ketika mereka puasa, kita di siang hari, adalah keluar haid terus dibuka boleh bilang kosong. Kadang yang dituni para ibu-ibu itu, yang setu kosong, Jumat itu, waktu hamil, wah itu nggak sih ya. Jadi dari itu kan kesandung untuk kita itu batal ya. Mungkin jangan ini sudah itu, oh tapi nangis, pasal kosongnya batal, tidak batal, nangis juga nggak batal, kecuali ilmunya dibantu. Boleh, ngelak itu benar loh. Mau dengan kaki dukir. Mau dengan kelompoknya itu sebenarnya kita cicip ya. Tidak batal. Termasuk berumur saat wudhu. Tidak batal. Jadi kadang ada yang mengatakan, lah, kok kan wudhu berumur? Batal ya? Tidak. Ini berumur itu tidak wudhu. Justru itu membersihkan bakteri-bakteri yang ada di mulut. Berkumur, gosok kaki tanah tidak masalah. Yang penting melebut telur atau telur. Melebut telur dipakai lumur lah. Bisa betul. Kalau tidak apa-apa. Jadi berkumur itu tidak bagus puasa. Yang penting jangan sengaja untuk apa? Satu berlebihan, kemudian kedua berkumur di lumur tadi tidak apa. Soal apa ini jadi semua itu kok semua ada dalilnya. Mau apa buat apa? Semua ada dalilnya. Itu kita mana? Tidak kita mana? Kalau kita lawan nantinya, nomor yang mana kita mungkin. Gak usah banyak pikir, nanti kau bodoh. Sing bodoh itu sudah pintar. Sudah banyak ilmunya. Ketika memberikan maklumat, memberikan informasi, baiklah APT, tadi termasuk sebagainya sudah banyak ilmunya. Jadi gak usah gagal diri. Yang gak ada dalilnya itu apa? Yang gak ada dalilnya itu sholat tarawih kilat khusus. Hitung menit lebih lengkap. Allah jangan dan ini masuk itu gak ada dalilnya kan? Saya katakan nggak sah. Karena sholat itu rukunnya tumak lunak. Rukun kalau nggak dilaksanakan berarti tidak sah. Seperti dengan sholat, rukunnya ada takbiratul ihram. Dengan telat ada takbiratul ihram, teman-teman diujuk langsung nyetel. Tidak sah sholat. Jadi rukun itu kalau tidak dilaksanakan tidak sah. Seperti ada rukun Islam. Rukun Islam dari syahadat, sholat, puasa, zakat. Kalau dia tidak, atau ada salah satu yang tidak dikerjakan, berarti Islam dia batal. Benar nggak? Maksudnya boleh lah. Dengan orang sholat ini kosong zakat, Islamnya batal. Dengan zakat sholat kita kosong, nggak ada udut. Terus zakat nggak kosong, nggak ada udut, ini batal tadi dari Islam. Kalau masalah haji yang kelima, ini bagaimana? Mampu itu mampu finansial dan juga mampu fisik dan juga mampu akal. Kalau tiga ini kok ada yang itu terhalangi, berarti tidak wajib. Walaupun subri, ini tiap hari adalah lorok, rasa ngomong, nggak wajib. Subri, belalang, wis manusia rasa ngomong begitu nih kok, nggak bisa ngomong sendiri kan? Nggak wajib. Mampu, ini kok saya pun ngomong, nggak wajib. Jadi haji bagi yang mampu itu mampu finansial juga, mampu akalnya juga, mampu apa tadi fisiknya juga. Termasuk pun iman. Dari percaya pada Allah sampai percaya pada takdir, ada dia salah satu yang tidak ada percaya dari oh kalau kata saya itu enggak. Ada tidak ada beriman. Karena rukun itu wajib dilaksanakan. Seperti halnya apa? Hari Jumat. Rukun Jumat itu mendengarkan khutbah. Ini mendengarkan khutbah itu rukun. Kalau tidak mendengarkan, jadi Jumat dengan rukun sah. Sudah tahu adzan, setelah tahu Allah mesti misalnya, karena kita sering kali banyak lihat itu kalau saya ke tampilan untuk Jumat gitu, kayak kita dulu nongkrong. Jadi nanti yang detail itu pas kamat di dunia
biasanya ngomong pabrik gitu, ngomong kecil kantor, kan orang sekolah, kan orang daerah lagi. Biasanya mau Pacitan, mau sekat satu nih. Saya nggak tahu, memang nggak tahu atau nggak mau tahu, ini jelas harus dikasih tahu. Kalau nggak tahu nggak masalah. Kalau tahu tapi masih, berarti ya sebenarnya tidak sah. Jadi perlu ilmu. Itu persiapan lahir, ada fisik, ada ilmu, biologi. Yang kedua persiapan batin. Persiapan batin yang pertama apa? Senang, senang, gembira. Dan ini saya sampaikan sudah tidak ada kaitannya dengan sebuah hadis. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan dijauhkan jasanya dari api neraka. Ini saya tidak menyampaikan hadis itu, karena hadis itu Nabi tidak pernah menyampaikan. Jadi hadis itu palsu, tidak jelas perawinya dan tidak memiliki sanad. Tapi yang jelas, kita harus senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah karunia. Tidak semua orang bisa menjumpai termasuk di Ramadan. Ada yang pas Ramadan tiba dari sakit, yang saya ikut berpuasa di rumah sakit. Ada yang bisa satu tuh Ramadan alhamdulillah, satu puasa semata dilakukan oleh Allah, gitu, dan selalu puasa Ramadan. Jadi ini merupakan karunia yang kita harus bersyukur dan kita senang. Nah, kalau kita senang dengan datangnya Ramadan, kita menjalankan Ramadan dan ibadah-ibadah di dalam itu harus ada enteng, rasa enak. Yang buatan percaya itu dengan mentah bapak-bapak dulu. Bapak dulu itu ketika senang gitu, tak putri, bapak-bapak wajib sih dulu. Kita nggak tahu kita sakit dong. Ini bapak-bapak wajib belum, mas, aku belum kaji. Oh, mangkat, bukan dulu mangkat. Perlu senang. Jadi ketika hati senang itu melakukan apapun tidak terasa berat, malah senang. Masuk Ramadan, kalau kita senang dengan adanya bulan Ramadan, kita akan beribadah di dalamnya akan rasa lebih ringan dan nggak tersuruh. Tapi kalau nggak senang dengan adanya Ramadan, terus mau sulit, mau mikir, sangat. Ketika hati sudah melakukan demikian, maka ibadah-ibadah di dalamnya pun sudah jadi tersuruh. Tawain terus jamin, jangan hanya sebatas menggugurkan karena dia ingin beribadah dengan sebaik-baik. Yang pertama, senang itu di mana? Hati, makanya ibadah hati. Yang kedua, taubat. Taubat itu membersihkan hati. Taubat. Siapa yang nggak punya dosa, mau ngaco. Karena kita dari bahwa kita semua itu punya dosa dan bahkan banyak. Apa efek dosa pada diri kita? Hati jadi hitam, hati jadi apa itu gelisah bisa, hati jadi malas juga bisa. Jadi kan kebetulan kira-kira sing mau salah Quran kita ini, nah kita membentuk sementan tau, membentuk sementan itu separuh di halaman, di setapak, terus tapi kalau tidak pasti nggak HP, bila HP kalau menit itu awal. Jadi kalau kita senang, ketika dia senang dengan Allah juga. Biasanya di HP ya, kalau jantung di HP ini sendiri ya kita apa orang ngantuk ya. Jadi artinya perlu dibersihkan. Nah, cara bersih bagaimana? Ada kan bisa dengan taubat. Jadi At-Tahrim ayat 8 ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jadi coba dibandingkan ayat orang yang bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini yang bagian sudah ayat beriman ya tidak sama. Orang berfirman, orang beriman disuruh oleh Allah apa? Taubat. Jadi kalau tidak beriman itu tidak jaminan terus tidak pernah taubat, tidak pernah tidak. Sudah dibanding dalam ayat ini adalah orang yang beriman. Karena kita kenapa? Orang beriman itu belum tentu tidak punya dosa. Karena iman tadi adalah level dari itu, predikat dari itu iman tadi. Percaya Allah, saya mendapatkan mereka dan akhir tapi kata Allah. Kita percaya itu iman. Kemudian ditambah dengan apa sahabat dengan jahat tadi. Tapi tetap bisa orang itu melakukan dosa karena manusia itu bukan maksum, nggak bisa lepas dari perbuatan dosa. Jadi kita harus berpikir sendiri-sendiri atau yang dulu ya cara sendiri. Kita orang sendiri, kita tulis sendiri. Dosa ini mau apa itu? Nggak usah mikir dosa ini kok ada gambar. Dosa ini ada dosa ini ada. Kayu ini ngaku sih nggak usah. Jadi dosanya apa saja, saya apa saja. Kemudian apa? Dosa mata, telinga, mulut, misalnya tangan kaki apa. Nah itu kita tobat. Kita tobat. Nasihat tobat saya benar bertobat. Saya jenis benar bertobat. Ini berarti yang tobat. Nah ini tobat aku lombak kan. Jadi nampaknya panas, berlalu. Bersaya juga tobat. Bersaya. Dan tobat nasihat aku lombak. Kamu ingin terus mulai. Jadi kita
koreksi pada diri sendiri, dosa apa yang kita pernah lakukan, kita obati, kita tidak apa lagi. Ya, yang terakhir adalah tawakal. Kita tawakal pada Allah, bahwa kita gantungkan semua urusannya kepada Allah, dan kita merasa bahwa bulan Ramadan itu kita banyak amalan-amalan yang nggak mungkin bisa kita lakukan semuanya tanpa bantuan Allah. Jadi kita lakukan sebaik-baiknya, semampu kita terus hasilnya apapun hasilnya kita